Fatihatul Inganah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonosobo akan melaksanakan percakapan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Revilia Ardi. Beliau mengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Kaligajar. Bu Revilia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik-baik. Iya, hari ini ada yang ingin saya obrolkan terkait rencana pelaksanaan supervisi akademik yang sudah kita jadwalkan. Ya. Di sini saya mau ngobrol sedikit bersama jenengan terkait rencana yang akan jenengan laksanakan besok. Ya. Pada rencana pembelajaran yang sudah jenengan rencanakan ini, tujuan pembelajarannya bagaimana? Jadi rancangan pembelajaran yang sudah saya kemas mempunyai tujuan, yaitu setelah pembelajaran dilaksanakan, siswa dapat menemukan sendiri luas dan keliling dari layang-layang. Kemudian siswa juga dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan luas dan keliling dari layang-layang tersebut. Begitu. Oh, gitu. Jadi ada dua tujuan pembelajarannya yang jenengan nanti rencanakan untuk kegiatan pembelajaran besok. Iya, betul sekali. Nah, dalam perencanaan itu kira-kira pengembangan yang hendak dicapai itu yang seperti apa, Revilia? Jadi pembelajaran yang saya kemas itu saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Tapi sebelumnya saya menggunakan kompetensi sosial emosional untuk melatih anak mengetahui kesadaran diri sehingga dia dapat menguasai diri, kemudian nanti dia bisa fokus mengikuti pelajaran. Sebelumnya saya beri dia motivasi supaya senantiasa bersyukur, dalam arti bisa bersekolah, mencari ilmu, mendapatkan ilmu dan seterusnya. Setelah itu dengan asesmen diagnostik yang sudah saya laksanakan H-1 itu saya sudah mendapatkan informasi kemampuan anak-anak dan saya mendapatkan beberapa kelompok yang heterogen. Nanti akan saya sharekan ke anak-anak untuk dibuat menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen yang nantinya di awal pembelajaran saya menggunakan diferensiasi konten. Di situ anak-anak bisa mencari informasi dari visualisasi video. Kemudian ada LK juga. Di situ anak bisa menemukan sendiri luas dan keliling layang-layang. Kemudian pada prosesnya mereka juga ada diferensiasi proses ya, karena di situ mereka akan membuat suatu layang-layang dengan berbagai ukuran. Kemudian nanti jadinya akan menimbulkan hasil yang berbeda-beda. Artinya di situ juga ada diferensiasi produk, di mana produk yang mereka hasilkan ukuran layang-layangnya akan berbeda-beda, otomatis hitungannya berbeda, gambarnya juga berbeda, nanti presentasinya juga akan berbeda-beda seperti itu. Oke, luar biasa ini kalau tadi saya menyimak yang Bu Lia kembangkan, yang akan dikembangkan di situ. Kalau tidak salah saya menangkapnya ada diferensiasi, begitu ya, diferensiasi konten, proses dan produknya. Kemudian di rencananya juga akan mengintegrasikan KSE di situ, kemudian memotivasi murid dan sudah melakukan tes diagnostik H-1. Nah, kalau boleh disampaikan, ini KSE kan ada beberapa itu ya. Nah, nanti yang akan jenengan integrasikan itu KSE yang mana? Jadi yang saya integrasikan yang pertama kesadaran diri. Di awal anak itu tahu saya itu kondisinya sedang bagaimana, apakah saya sedang baik-baik saja, atau saya sedang bersedih, atau bahagia, atau saya sedang bersyukur, seperti itu. Tapi pada intinya nanti anak akan saya kondisikan supaya mereka itu ketika sebelum mengikuti pembelajaran semua dalam kondisi bahagia. Memang kita tidak bisa memaksa anak dia berangkat dari rumah dalam kondisi semuanya bahagia, semua kita tidak bisa mengkondisikan seperti itu. Tapi setelah sampai sekolah, secara klasikal kita motivasi mereka supaya mereka itu
sadar bahwa saya ini manusia yang beruntung. Saya bisa berangkat sekolah dalam keadaan sehat, saya bisa bertemu dengan teman-teman, saya bisa belajar, seperti itu. Kemudian itu kalau KSE yang pertama. Yang kedua, keterampilan berelasi. Itu akan muncul pada saat mereka bekerja berkelompok dengan diskusi, kemudian dengan presentasi pembagian tugas, otomatis di situ ada komunikasi, ada keterampilan berelasinya otomatis harus muncul gitu. Kita latih anak-anak mulai seperti itu, mulai dari seperti itu. Iya, baik sekali. Kemudian saya juga ingin menanyakan ini, tes diagnostik yang jenengan rencanakan itu bagaimana? Ya, jadi tes jadi ini materinya itu kan layang-layang, di mana layang-layang itu terdiri dari beberapa bangun. Kalau kita kita ambil sudut, jadi maksudnya sudut pandang. Oh, di situ ada segitiganya, di situ ada persegi panjangnya. Kita bisa ambil layang-layang itu terbuat dari apa? Misalkan mau pakai segitiga atau persegi panjang. Di situ juga ada Pitagoras. Maka anak-anak harus punya bekal. Mereka sudah tahu belum segitiga itu luasnya bagaimana cara mencarinya, rumusnya, persegi panjang, juga Pitagoras. Yang itu sudah mereka dapatkan di kelas 7. Jadi kelas 7 mereka sudah dapat. Materi sebelumnya. Materi sebelumnya seperti itu. Oke. Materi sebelumnya. Ya, bagus sekali perencanaan jenengan. Ini saya rasa dari diferensiasi yang sudah ada, KSE-nya ada, dan melaksanakan tes diagnostik juga. Nah, sekarang strategi yang dipersiapkan itu harapannya kan dalam melaksanakan pembelajaran, harapannya kan tujuan yang ingin kita tercapai gitu kan. Nah, strateginya bagaimana? Jadi strategi yang pertama, saya menentukan tema. Saya menentukan tema terlebih dahulu. Saya mau menyampaikan pada saat materi apa. Setelah itu saya mengumpulkan bahan-bahan dan terus terang saya berkoordinasi dengan supervisor, yaitu kepala sekolah. Saya berkoordinasi, beliau yang sudah lebih punya kompetensi lebih dari saya mengenai diferensiasi dan juga KSE, dan saya juga punya rekan sesama guru di mana beliau juga di MGMP biasa menjadi narasumber diferensiasi dan juga KSE, sehingga di situ benar-benar saya itu melakukan sharing, saya melakukan kolaborasi sehingga rancangan pembelajaran yang saya buat itu sumbernya itu benar-benar valid. Jadi saya melaksanakannya itu juga berdasarkan pantauan dari kepala sekolah bahwa ini pembelajaran yang sudah benar, seperti itu. Oke. Bagus sekali strateginya. Jadi jenengan menentukan tema, membuat bahan, tidak lupa juga jenengan berkoordinasi dengan supervisor di sini sebagai kepala sekolah gitu ya. Kemudian jenengan juga mencari sumber lain, rekan sejawat yang sudah paham sekali tentang diferensiasi gitu ya. Oke, baik, ini luar biasa sekali Bu Lia. Saya ini sudah tidak sabar ini ingin menunggu actionnya dari rencana pembelajaran ini. Nanti ketika jenengan melaksanakan di kelas, saya berharap apa yang direncanakan itu bisa terlaksana dan apa yang jenengan harapkan bisa tercapai. Ya, gitu. Semoga nanti bisa sesuai harapan. Iya, terima kasih Bu Lia. Rencana jenengan untuk pelaksanaan pembelajaran mudah-mudahan lancar, dan terima kasih waktunya. Terima kasih jenengan telah menyempatkan diri untuk ngobrol hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu Ulfi. Ya, demikian percakapan praobservasi bersama rekan saya Ibu Revilia Ardi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak untuk memimpin doa terlebih. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Kita kepada guru. Selamat pagi, Bu. Kemudian yang butuhkan
kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Mas Firza. Yang lainnya? Hidup Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan kembali. Sebelum beliau memulai pembelajaran hari ini, dia akan mengakses apa yang tidak masuk hari ini. Berapa anak? Satu. Siapa? Kenapa, Pak? Kalian memang harus selalu menjaga kesehatan ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat. Oleh karena itu, selalu jaga kondisi, jangan hujan-hujanan. Kalau pulang pulang, kalau perlu kalian sekolah membawa payung atau baiklah, sebelum kuliah memulai pembelajaran hari ini, Bunda akan mengecek kondisi kalian. Kesadaran diri kalian, apakah kalian dalam keadaan bahagia atau kalian dalam keadaan biasa-biasa saja. Jangan sampai bersedih ya. Tapi di sini Bunda meminta kalian untuk jujur, menunjukkan ekspresi kalian pada hari ini sedang apa. Apakah sedang bahagia? Mungkin karena tadi tamunya banyak oleh ibu, atau sedang dalam kondisi biasa-biasa saja. Silakan kalian tunjukkan ekspresinya ya, yang jujur. Ada yang belum dapat kartu ekspresinya? Silakan kalian angkat. Bagaimana suasana hati kalian pada hari ini? Ya, ternyata kalian jujur. Ada yang bahagia, ada yang cemberut, gak apa-apa. Mungkin samunya tadi sedikit ya Mbak, atau bangunnya kesiangan. Ada yang biasa-biasa aja, tidak masalah. Silakan diturunkan kembali. Yang penting kalian sekolah harus dalam keadaan bahagia. Harus kita mulai hari dengan senyum. Karena apa? Dengan senyuman pasti akan terwujud semua itu. Iya. Oleh karena itu kita tepuk semangat dulu ya. Biar semangat walaupun cuacanya hujan, tapi kalian harus tetap semangat. Datang ke sekolah untuk mencari ilmu, pulang membawa ilmu. Yuk, tambah semangat. Kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang segi 4 layang-layang. Pernah melihat layang-layang? Pernah mainan? Pernah mainan ya. Biasanya anak laki-laki, kalau anak perempuan jarang. Ada yang bisa membuat layang-layang? Belum. Pasti beli di warung terus ya. Tinggal di tali terus langsung buat mah. Nah, oleh karena itu sekarang kalian sebagai anak-anak yang kreatif, kalian harus inovatif, bisa membuat layang-layang sendiri. Tidak harus membeli, ya. Jadi tujuan kalian belajar hari ini adalah dapat menemukan rumus luas layang-layang. Jadi kalau kalian nanti sudah bisa menemukan rumus luas layang-layang, maka kalian bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang
Dan di sini Buya sudah mengemas pembelajarannya. Yang pertama, melihat video pembelajaran. Nanti kalian bisa diskusi. Kemudian mencari informasi dari LKPD, praktek menemukan rumus luas layang-layang, mengerjakan asesmen formatif, presentasi, menyiapkan bahan, prosedur kamar kerja dan presentasi nanti dinilai. Kemudian ada penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, refleksi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan buat kesepakatan kelas lebih dahulu. Buya berikan contoh kesepakatan kelas yang pertama, saling menghargai. Ada yang punya ide kesepakatan apa? Tidak mencontek, ya, karena nanti akan dibentuk kelompok, jadi tidak boleh mencontek antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Ada lagi, Mbak? Tidak boleh mengganggu teman. Saling bekerja sama, kolaborasi, nanti dalam diskusi. Ya, tidak boleh kami. Cukup itu semua sudah mewakili, jadi nanti kan harus saling menghargai, tidak boleh mencontek, kemudian apa tadi ya? Saling bekerja sama, kolaborasi, ya. Sepakat? Kita lanjutkan. Dan kemarin kalian waktu pertemuan yang terakhir dengan dia sudah melakukan asesmen diagnostik, di mana kalian mengerjakan soal ini, masih ingat? Di antara kalian ada yang benar semua, nomor 1 sampai 4, ada yang nomor 1 sampai 3 saja yang benar. Tidak masalah, nanti kalian akan bisa menguasai semuanya, ya. Oleh karena itu, sekarang kita akan membentuk kelompok berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya. Jadi dia ini membentuk kelompok berdasarkan asesmen kemarin. Nanti kelompok persegi silakan menempatkan diri di sini. Kelompok persegi, kemudian kelompok persegi panjang silakan nanti di sini. Kelompok persegi anggotanya Sofi, Farisa, Naura, Nurul, Vina, Farza. Langsung silakan. Kelompok persegi. Silakan langsung. Selanjutnya kelompok persegi panjang. Kelompok persegi Sofi, Farisa, Naura, Nurul, Vina, kemudian Sesam, Viviana, Gadri, Adeni, Rum, Alif. Silakan ke sini semua. Ini geser, Pak. Agak cepat, yang dia panggil agak cepat. Ke sini semua, ini agak geser, Pak. Biar jadi satu kelompok. Sesam, Viviana, Gadri, Adeni, Rum, Alif. Sebelah sini. Ini jadi satu kelompok dengan ini. Kemudian Arkan, Bayu, Embun, Hikmatu, Jelita, Muhammad. Jadi satu di sini. Ini apa namanya? Agak mundur, misalnya kurang. Yang tadi bilang ke sini jadi satu kelompok. Sofi, Vanessa, Naura, Nurul. Mana? Kemudian Sesam, Viviana, Gadri, Adeni, Rum. Mana? Kemudian yang sebelah sini. Arkan, Bayu, Embun. Bekerja sama untuk mengerjakan proyek. Kalian akan lihat tadi LK. Silakan mengambil spidol dan
Waktunya 20 menit karena kalian nanti harus presentasi ya. Dah selesai, siap ya? Oke. Siap, sekarang semua sudah duduk di tempatnya masing-masing. Sebelum kita mulai presentasi, ternyata kita harus istirahat dulu supaya kalian fresh, tidak tegang karena kalian tadi mengerjakannya sambil diskusi bersama-sama ya. Sekarang kita refresh dulu sejenak. Sekarang semuanya berdiri hadap ke depan. Yuk. Ya. Tadi ada yang jongkok, ada yang miring duduknya. Sekarang kita rilekskan dulu. Silakan tangannya ditarik ke atas. Ditarik, kemudian ditarik ke belakang. Ditarik ke depan. Yuk, putar pinggangnya ke samping kanan. Putar pinggang ke samping kiri. Kalian perhatikan aba-abanya Bulia. Kalian perhatikan aba-abanya Bulia melalui telinga ya. Sekarang silakan tangannya ditarik ke atas. Kita tarik ke atas, kemudian tangannya gini. Sekarang kita putar, stop. Putar, stop. 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 Putar, stop. Stop, putar. Nah, ternyata banyak yang belum fokus, nggak salah. Oleh karena itu, sekarang kalian alatnya tepuk aja, biar fokus ya. Ada beberapa tepuk, kita mulai dari tepuk cemut. Kalau ini tepuk semangat, kalau sekarang tepuk cemut. Ada yang masih ingat tepuk cemut? Salah satu berikan contoh, coba Atta. Contoh. Ini, Atta. Contoh. Contohnya bagus. Tepuk sini, mari ke depan. Yuk. Posisinya di mana harus benar ya, harus sempurna ya. Tepuk cemut. Cemut. Bukan kurang keras. Mulai lagi yuk. Tepuk cemut. Cemut. Tambah 9 sama dengan 28 cm. 12 tambah 12 sama dengan 24 cm. 4 2 sama dengan setengah kali 1 kali 2 sama dengan setengah kali 28 kali 24 sama dengan 336 cm. Nomor 5 L sama dengan setengah kali A kali E sama dengan setengah kali 12 kali 11 sama dengan 114 cm. 6 14 sama dengan 150 cm. 1 tahun sama dengan 4 kuadrat dan 10 kuadrat dan 8 kuadrat. 1 sama dengan 100 kurang 64 dengan 4 kuadrat dan 6 2 AC 6 tambah 6 sama dengan 12. 3 BC 8 tambah 12 sama dengan 20. 4 luas rangkaian dengan setengah kali 31 kali 32 setengah kali 12 cm kali 20 cm sama dengan 240 cm. Jadi kelompok kami telah membuat layang-layang dan kami sudah menghitung luas sama dengan setengah kali 1 kali 32 luas sama dengan setengah kali 10 dan 1 kali 2 cm 6 kali 150 Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya, silakan. Bagaimana bisa ambil dari luas layang-layang ADC buat 40 ulang. Bagaimana bisa ambil dari luas layang-layang A
Ya? Ya, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan saja. Silakan duduk kembali, tepuk tangan untuk kelompok ini. Hasil presentasi kalian bagus semua, hebat semua, mempunyai keunikan. Kasih matematika Bu, gurunya nggak galak nggak Bu ya? Menakutkan nggak pelajarannya ini? Nggak menakutkan ya. Bisa ekspresi yang cibi-cibi. Saya ceria, saya senang, saya bahagia. Ada ekspresi yang biasa-biasa aja juga nggak apa-apa, nggak tak marahin nanti. Gini atau gini juga nggak apa-apa, nggak menyenangkan Bu, itu nggak apa-apa, tidak berpengaruh ke nilai kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Love math. Ya, nanti kalian bisa lebih paham ya, bisa mempersiapkan diri lagi besok ketika pelajaran matematika kalian belajar di rumah sehingga ketika mengikuti pelajaran hari ini bisa lebih siap, oke? Nah, terima kasih pembelajaran hari ini sangat menyenangkan ya. Ada foto siapa di sini? Ya. Oke, siap pembelajaran hari ini. Silakan kalian rapikan dulu. Dirapikan dulu medannya untuk mempersiapkan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfiatul Inganah, CGP Angkatan 7 Kabupaten Wonosobo. Kali ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas bersama rekan saya Ibu Revilia Ardi. Beliau mengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Kalikanjar, dan pada saat ini saya juga ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Amin Nurita Fajrastuti. Baik Bu Lia, terima kasih sudah bisa hadir di sini bersama saya untuk melakukan percakapan pasca observasi kelas yang sudah Bu Lia laksanakan. Mungkin Bu Lia bisa menceritakan pada saat observasi itu menurut Bu Lia bagaimana? Silakan Bu Lia. Ya, jadi setelah saya melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rancang sebelumnya, yaitu mengintegrasikan KSE, kompetensi sosial emosional kesadaran diri, keterampilan relasi. Kemudian dalam pembelajarannya saya menggunakan diferensiasi, di mana saya masukkan konten, proses maupun produk. Tentunya ada kelebihan dan harus ada sesuatu yang saya evaluasi lagi. Alhamdulillah pembelajaran berjalan dengan lancar. Kompetensi sosial emosionalnya sudah bisa saya
masukkan ke anak-anak, dan anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dalam kondisi yang mindfulness ya. Anak-anak bisa fokus. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasinya, kemarin sudah berhasil saya laksanakan asesmen diagnostik. Saya dapatkan kemampuan awal anak, langsung saya eksekusi pada saat pelaksanaan pembelajaran, dibagi menjadi beberapa kelompok yang heterogen, bisa berjalan lancar, anak bisa kemampuan berelasinya muncul melalui diskusi dan kerjasama. Tetapi memang pemantauan guru harus lebih ekstra, karena anak ada yang berada di sudut belakang, ada yang di depan. Kemudian dalam pengerjaannya, karena soal yang saya berikan kepada anak-anak itu berbeda, ada yang low, ada yang medium, ada yang high, otomatis ada beberapa pertanyaan yang muncul dan pelayanannya pun juga berbeda-beda. Memang harus ekstra kerja keras, dan untuk mengemas pembelajaran yang sedemikian rupa itu butuh persiapan yang benar-benar matang. Ya. Dan memang sudah saya cobakan di kelas lain sebelum saya melakukan observasi, itu sudah saya uji cobakan di kelas lain supaya ada refleksi untuk diri saya sendiri, kemudian ada evaluasi terus sehingga kedepannya semakin lama semakin sempurna begitu. Ya, memang tadi jenengan sudah menyampaikan bahwa KSE yang dikembangkan memang sesuai dengan yang ada di rencana pembelajaran atau modul ajar yang jenengan buat, yaitu KSE kesadaran diri dan KSE kemampuan berelasi, keterampilan berelasi. Ya, saat itu pada KSE kesadaran diri di awal pembelajaran saya menyaksikan dan sudah melakukan itu dengan baik. Kemudian pada saat berelasi, keterampilan berelasi pun muncul sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah dibuat, karena memang di situ sudah dilakukan diagnostik awal ya. Jadi ada yang low, ada yang medium, ada yang high. Kemudian dari kombinasi itu tentunya memang benar ada pertanyaan yang berbeda di situ, sehingga dengan bisa melaksanakan proses pembelajaran yang diferensiasi pula dalam melakukan pelayanan. Nah, Bu Lia, kalau tidak salah di rencana pembelajaran jenengan atau modul ajar yang dibuat itu kan punya 2 tujuan gitu ya, yang saya baca di modul ajarnya jenengan itu. Kalau tidak salah itu kan tujuannya adalah menemukan rumus luas layang-layang. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas layang-layang. Nah, setelah jenengan melaksanakan pembelajaran, kemudian sementara jenengan punya tujuan pembelajaran itu, menurut jenengan seberapa besar ketercapaiannya? Ya, jadi seperti yang Bu Ulfi bilang, bahwa tujuan saya memang ada 2, yaitu menemukan luas layang-layang, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual. Di awal pembelajaran memang saya berikan pertanyaan pemantik. Jadi anak itu supaya terbiasa tidak membeli sesuatu yang sudah jadi. Kalau mereka bisa membuat, kenapa tidak? Apalagi kita punya ilmu untuk mereka bisa menciptakan sesuatu. Seperti ruas bambu yang digunakan, seperti itu terus terang saya ambilkan, anak harus bisa menemukan rumusnya terlebih dahulu. Setelah itu di proyeknya itu kan saya sediakan berbagai ukuran kertas. Silahkan kalian pilih. Kalian menggunakan kertas yang mana untuk nanti dibuat layang-layang. Dan setelah itu kalian sudah tahu unsur layang-layang itu apa. 2 sisi yang berdekatan itu sama. Kemudian diagonalnya berbeda, ukurannya berbeda. Otomatis dari situ mereka bisa mengira-ngira, oh kalau saya membuat layang-layang itu saya harus punya ukuran sekian. Saya harus bisa menentukan setelah itu luasnya. Jadi nanti ketika terbang itu seimbang, nggak miring seperti itu. Sehingga untuk luas layang-layang saya dapatkan, tujuan saya tercapai melalui LK yang dikerjakan anak-anak, hasilnya dipresentasikan itu sudah benar ya. Kemudian di proyeknya mereka kan juga menampilkan layang-layang, ditempelkan, kemudian dipresentasikan dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah disitulah berarti mereka sudah masuk, kontekstualnya masuk, karena mereka membuat layang-layang itu sendiri, ukurannya sendiri. Ya, saya apresiasi luar biasa Bu Lia. Jadi jenengan
dengan memilih murid untuk menentukan ukurannya sendiri, Iya. harapannya kan untuk diferensiasi produknya gitu Iya. ya. Nah, untuk mempersiapkan pembelajaran yang seperti itu, apakah jenengan kuliah punya kendala ya yang jenengan rasakan, bisa diceritakan? Kendala, saya tuh punya prinsip selagi masih ada yang bisa ditanya, saya masih bisa bertanya pada orang lain, berarti masa itu pasti bisa diselesaikan. Apalagi ini kan materi tiap semester ada, tiap tahun ada. Kita cuma butuh inovasi aja. Kita butuh pengembangan aja supaya anak tidak bosan. Kadang anak untuk apa sih Bu kita belajar matematika yang sedemikian susah, luas layang-layang, luas lingkaran dan lain sebagainya. Memang di awal kita perlu berikan motivasi anak untuk apa sih dia belajar. Nanti berguna loh untuk ini. Jadi dia punya punya greget lah, dia punya semangat, nanti dipakai ilmunya seperti itu. Jadi alhamdulillah selagi masih ada yang ditanya, saya bisa konsultasi juga sama-sama guru matematika. Di MGMP ada yang yang berkompeten juga di diferensiasi, terus AKSE, materi juga banyak yang berkompetensi, termasuk Bu Ulfi, guru matematika juga. Jadi saya anggap kendala itu masih bisa teratasi. Oke, jadi artinya menemukan kendala setiap proses pasti ada kendala, artinya bisa teratasi gitu ya, jadi bukan menjadi sesuatu yang berarti. Oke, baik, kembali ke tujuan pembelajaran kuliah. Dari proses observasi yang sudah kita laksanakan itu, jenengan sudah melaksanakan action di kelas. Kalau misalnya boleh saya membuat rentang angka 1 sampai 10, ketercapaian tujuan pembelajaran dari proses yang sudah jenengan laksanakan, jenengan berada di angka berapa menurut kuliah? Menurut saya rentangnya 1 sampai 10. Iya. Saya merasa ada di rentang ke 7,5 lah. 7,5. Ya. Oke. Apa yang membuat jenengan merasa bahwa jenengan itu masih di angka 7,5? Ya. Kenapa saya masih berada di angka 7,5? Ketika setiap saya melakukan pembelajaran di setiap kelas, itu kan saya pakai itu ya di kelas 7B, C, sama H gitu saya pakai itu. Saya selalu bisa menemukan, saya masih kurang ini. Ketika saya masuk ke kelas ini, ternyata saya tuh harusnya masih pakai ini tuh masih bisa gitu. Saya masih bisa berkembang lagi. Ini masih bisa saya sisipkan nih biar anak senang, biar lebih menarik. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran ke anak, saya juga mengamati harusnya itu masih bisa tambah ini, masih bisa tambah. Jadi saya merasa nggak pernah sempurna gitu loh. Nggak pernah sempurna. Jadi saya bisa menangkap kenapa masih di angka 7,5, karena setiap kali melakukan proses sebetulnya kita muncul ide baru mungkin ya. Masih bisa disempurnakan lagi. Yang namanya ide baru pastinya kan mungkin belum ada di rencana atau modul ajar yang kita buat ya. Berarti itu menurut saya termasuk pengembangan gitu ya. Itu bahan pengembangan untuk pertemuan-pertemuan atau kegiatan pembelajaran yang berikutnya. Nah, setelah merefleksi itu, karena jenengan merasa di angka 7,5, pasti setiap guru ingin semua kegiatan pembelajaran itu tujuan tercapai 100%. Nah, kira-kira jenengan punya ide bagaimana untuk menindaklanjuti itu? Kedepannya gitu kan, kita berpikir untuk kedepannya biar harapannya kan bisa lebih dari 7,5. Saya sebagai guru pun kepingin itu kan. Nah, itu tindak lanjut yang jenengan gambarannya bagaimana? Jadi tujuan itu kan tadi ada 2 ya. Yang penting anak ketika melakukan refleksi, itu kan berarti saya lihatnya di refleksi. Kan ada di video itu, refleksi. Bagaimana? Apa yang kamu dapatkan? Gitu. Ketika anak sudah, saya tadi belajarnya ini Bu. Kamu belajar apa tadi? Saya belajar layang-layang. Oh berarti anak tahu kalau saya belajar layang-layang, nggak ada yang ngantuk gitu kan. Terus dapatnya apa? Kamu belajar layang-layang itu dapatnya apa? Gitu. Luas Bu. Luasnya gimana gitu. Ketika anak sudah bisa menyebutkan luasnya, oke, berarti sudah masuk berarti gitu. Walaupun tidak 100%, namanya anak kita kan karakternya berbeda-beda. 32 anak itu bisa masuk 75% ya, sudah bisa dikatakan bagus hasil. Kemudian setelah itu
ketika kamu sudah dapat materi ini, apa yang ada di pikiran kamu sekarang? Waktu itu kebetulan saya tanyanya laki-laki karena kebanyakan layang-layang kan yang main anak laki-laki. Saya pengen buat layang-layang Bu, kayaknya saya bisa daripada beli gitu. Beli itu mahal loh Bu, apalagi kan tadi gambarnya itu kan ada yang di gambar ikan, gambar naga, itu berarti suka-suka saya gitu. Kreasi Masuk gitu, berarti anak kontekstualnya masuk. Nanti dia di depan nyata pun dia bisa menciptakan sendiri dengan ilmu yang dia saya udah ya udah berarti dapat gitu aja. Dapat ya. Nah, tadi setiap mempraktekkan ke kelas itu selalu muncul ide baru. Nah, ide baru itu kira-kira untuk rencana yang berikutnya akan diapakan? Untuk ide baru, kadang kita menemukan ide baru waktu materinya sudah habis eksekusi dan besok lagi sudah ganti materi, apalagi kita di sekolah kan ujian materi itu satunya gitu. Ya, kemungkinan kita masih sama, masih bangun datar, nanti belakangnya ada trapesium, kan masih satu tipe. Ya saya sisipkan di situ belakang materi belakangnya. Mungkin untuk inovasi pembelajarannya, untuk LK-nya mungkin saya buat lebih menarik lagi, lebih interaktif lagi seperti itu. Jadi ide baru yang didapatkan pada saat observasi kemarin ingin dituangkan ke dalam modul ajar yang berikutnya, gitu ya? Benar aja. Oke. Baik, terima kasih sekali Bu Lia. Saya rasa cukup untuk percakapan praobservasi yang sudah dilaksanakan. Saya sudah bisa menangkap dari hasil refleksinya Bu Lia, kemudian ketercapaiannya serta tindak lanjut yang akan Bu Lia lakukan. Menurut saya ini sangat luar biasa. Bu Lia tetap semangat, selalu mengembangkan kegiatan belajaran untuk kita, kemudian mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua, saling sharing karena kan kita kebetulan sama-sama guru matematika ya Bu Lia. Jadi suatu saat kita kan pasti akan ditemukan dalam masalah pengembangan pembelajaran, jadi kita bisa sharing ke depannya yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke. Terima kasih sekali Bu Lia sudah bisa meluangkan waktu bersama saya untuk ngobrol di sini. Saya minta maaf mengganggu kesibukan Bu Lia. Oke, terima kasih sekali. Saya rasa cukup kita untuk percakapan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saat saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.